Jadi dari awal memang memposisikan laki-laki sebagai pemimpin. Disitulah tidak adanya keseimbangan karena tidak ada equiliber, tidak ada kesetaraan antara laki dan perempuan. Maka percayalah bahwa perceraian di dunia Islam lebih banyak dan paling banyak perceraian adalah di masyarakat Muslim. Itu tidak seimbang. Percaya enggak? Dengan status perempuan dalam persepsi umat Islam yang seperti itu seorang perempuan dalam hidupnya tertindas, terancam. Mana buktinya? Perempuan dalam usia masih kecil, umur 1 tahun pun dikawinkan sah. Maka dibuka kitab fikih. Belum head dikawinkan sah enggak? Sah. Perempuan tidak diberi kesempatan untuk mencari ilmu, untuk mengecap pendidikan. Ya. Kalau kecil dikawinkan, masa depannya selesai. Betul nggak? Oke. Yang kedua, perempuan oleh walinya dipaksa kawin dengan lelaki pilihannya. Suka, tidak suka, dikawinkan. Panggil calon menantu laki-lakinya langsung zawajtuka wa ankahtuka binti Hasanah bimahri 15,000 rupiah halal. Begitu. Qabil tuh sangga. Berarti perempuan tidak mempunyai hak atas dirinya sendiri. Masih ditentukan oleh orang lain. Oke? Betul nggak? Sudah. Setelah kawin, dia harus ngurusi rumah. Apa kata suami? Harus nurut. Betul nggak? Sampai suaminya minta saja, istrinya tidak memberi. Suaminya tidur dalam keadaan marah, dilaknat malaikat sampai pagi. Betul nggak? Idza talaba ar-rajulu imra'atahu fa'abat tsumma nama wa huwa ghadban la'anahal malaikatu hatta tusbih. Apabila suami minta kepada istrinya, nggak tahu minta apa itulah, pokoknya minta dah. Lalu nggak dikasih, fa'abat nolak, tsumma nama wa huwa ghadban, dan suami marah, tidur sambil dalam keadaan marah, la'anahal malaikatu hatta tusbih. Itu istri yang ngasih suaminya dikutuk malaikat sampai pagi. Jelek mudun malaikatnya, unyuk siragunya. Berangkat lagi, jelek malaikatnya, ketek siragut. Tekan esok. Budak pikir-pikir ini. Sudah. Kemudian perempuan tidak boleh bekerja, harus mengandalkan pemberian sang suami. Pergi dari rumah tidak boleh kecuali dengan muhrim. Sholat berjamaah saja harus mendapatkan izin dari suami. Betul nggak? Di kitabnya ada, yuk dibuka bareng-bareng. Nah, kemudian tidak boleh usaha keluar rumah. Kalau keluar juga tutup semua, harus bersama muhrim. Tidak boleh. Perempuan boleh nggak naik haji tanpa muhrim? Saudi nggak boleh, kan hukum sana. Ke pasar nggak boleh. Yang dagang laki-laki, yang belanja laki-laki. Pernah naik haji di Mekah, ada nggak perempuan nungguin toko? Yang dagang sayuran laki-laki perempuan, yang dagang laki-laki, yang belinya laki-laki juga. Oke, sayuran pantas. Nah, ini kalau yang dagang baju dalam perempuan, BH celana dalam perempuan, yang dagang, yang beli, bagaimana caranya? Nggak meteran, dimeterin sekian senti susunya, tuku utangnya semene dawan lagi. Ya, usaha tidak boleh. Udah,
usaha tidak boleh, tidak boleh. Dan suami diberikan hak mutlak untuk mencerai istrinya kapan saja, di mana saja, sesuka-suka. Ketika suami mencerai istri dengan bergurau pun jadi. Bayangkan bagaimana kehidupan rumah tangga bisa bahagia kalau status perempuan semacam itu masih kita pertahankan. Gitu. Alhamdulillah negara kita Indonesia sudah menetapkan undang-undang kompilasi hukum Islam tentang pernikahan. Suka tidak suka, ini negara Indonesia ini hukum positif, ya, dan punya sanksi. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, ya Allah, bahwa bangsa Indonesia dengan perjuangan gigih, malah dulu waktu undang-undang pernikahan disahkan tuh terjadi demo besar-besaran umat Islam itu, dianggapnya kafir, murtad. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ini perlu dibenahi dulu. Jadi dianggapnya Allah membolehkan perempuan kecil dikawinkan. Kita membuat undang-undang bahwa perempuan minimal, ya, usia kawin itu 16 tahun. Laki-lakinya 19 tahun. Begitu terjadi pernikahan di secang, perempuan kurang 16 dikawinkan, naibnya masuk penjara. Dan suaminya juga masuk penjara. Pernah dengar saya puji? Pernah saya puji? Tidak ada urusan. Ibunya setuju, tidak ada urusan. Anaknya setuju, tidak ada urusan. Di bawah umur masuk penjara. Undang-undang. Kenapa? Kita membela perempuan di sini. Ini artinya, Ibu sekalian, yang kita sempurnakan itu bukan agama, fikih. Fikih itu hasil pikiran manusia. Makanya berbeda-beda. Imam Syafi'i, perempuan harus pakai wali syaratnya. Abu Hanifah tidak perlu wali. Paham nggak? Paham nggak? Imam Syafi'i harus ada saksi. Abu Hanifah tidak perlu saksi di tempat, cukup diumumkan saja. Kenapa berbeda? Itu artinya pikiran manusia. Jadi tolong saudara-saudara sekalian, bahwa kita ini harus melihat bahwa fikih itu agama atau budaya. Karena itu hasil pikiran manusia, makanya berbeda-beda. Itulah makanya kita sempurnakan untuk melindungi perempuan. Nah,